Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musa alaihissalam kembali ke Mesir. Musa sadar bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan ke Mesir dengan jalan memutar, tidak melalui jalan biasa. Istrinya turut menemani perjalanan Musa alaihissalam. Sadati wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram. Pada suatu malam Musa dan istrinya tersesat, tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah ia melihat api yang terang menderang di atas sebuah bukit. Berkata Musa kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya menurut. Musa menghampiri api itu. Setelah ia dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Sadatu sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram. Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul. Selanjutnya ia dibekali pula mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Tuhan supaya meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian mertuanya itu mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Musa ketakutan dan berlari menjauh. Allah berfirman, "Jangan takut, peganglah ular itu. Kami akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap, mendadak berubah lagi menjadi sebatang tongkat. Mukjizat kedua, Allah memerintahkan Nabi Musa mengepitkan tangannya ke ketiak. Setelah perintah itu dilaksanakan, tangannya menjadi putih cemerlang. Sadati wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram. Allah kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu pernah membunuh orang Mesir. Tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya. Maka hati Musa menjadi tentram. Ia juga minta saudaranya Harun agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadapi Fir'aun, sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Permintaan Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menuju Musa. Bersama-sama kemudian mereka menghadapi Fir'aun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan bukan hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i wa ikhwanil kiram. Fir'aun bersama beberapa pejabat lainnya serta anggota pemerintah bertanya, "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Fir'aun. Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah persuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kamu membebaskan bangsa Israel dan perbudakan serta penindasanmu dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Sadatu wa sayyidatil a'izza'i wa ikhwanil kiram. Fir'aun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir. Kini malah berbalik menentang Fir'aun. Musa dianggap orang yang tahu balas budi. Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Fir'aun sendiri.
Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin ia dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh Fir'aun. Jadi, Musa merasa tidak berhutang budi, hanya Fir'aun sendiri yang menyebabkan semua itu terjadi. Berkata Musa, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat terselubung bagiku, sebab dalam pengembaraanku, setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikarunia Allah berupa hikmah dan ilmu, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman serta penindasanmu terhadap kaum bangsa Israel." "Siapa Tuhan yang kau sebut-sebut itu, Musa?" tanya Fir'aun. "Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja?" "Ya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan seluruh alam semesta," jawab Musa. Demikianlah terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun. Fir'aun sama sekali tidak dapat menolak hujah dan alasan Musa yang diwakili oleh Harun. Fir'aun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Berkata Musa, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Fir'aun menantang dan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran apa yang engkau katakan, jika memang kau benar-benar tidak berdusta." Sadati wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram, kita akan membicarakan kembali tentang Musa dan para ahli sihirnya Fir'aun pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.